Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 3 orang dengan nama saya Nasir Alamur. Saya Husni Maulia dan saya Rahmadani. Kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul korelasi. Yang pertama yaitu pengertian korelasi. Korelasi adalah suatu hubungan, yakni bagian dari teknik analisis dalam statistik yang dipakai guna mencari hubungan di antara dua variabel yang sifatnya kuantitatif. Hubungan dua variabel ini bisa terjadi sebab adanya hubungan sebab akibat maupun bisa pula terjadi sebab kebetulan saja. Dua variabel ini dapat dikatakan berkorelasi jika perubahan pada variabel satu akan diikuti perubahan di variabel lainnya. Korelasi positif maupun berlawanan korelasi negatif. Istilah dari korelasi sendiri biasa dipakai guna mengilustrasikan dari ada tidaknya dari hubungan suatu hal dengan hal yang lain. Yang kedua yaitu macam-macam korelasi. Yang pertama, korelasi sederhana. Korelasi sederhana ialah suatu teknik statistik yang dipakai untuk mengukur sebuah kekuatan hubungan di antara dua variabel dan mengetahui bentuk dari hubungan keduanya, menggunakan hasil yang sifatnya kuantitatif. Kekuatan dari dua variabel tersebut ialah apakah hubungannya erat, tidak erat, maupun lemah. Sementara bentuk dari hubungannya ialah apakah bentuk korelasinya tersebut linear, positif, atau linear negatif. Yang kedua yaitu korelasi parsial. Korelasi parsial ialah suatu metode pengukuran yang erat hubungannya atau korelasi ini antara variabel bebas dan variabel tak bebas menggunakan pengontrol salah satu variabel bebas guna melihat korelasi natural di antara variabel yang tidak terkontrol tersebut. Satu buah variabel yang menjadi bukti akan berpengaruhnya ini dikendalikan maupun dibuat tetap atau menjadi variabel kontrol. Ketiga yaitu korelasi ganda. Korelasi ganda ialah sebuah bentuk korelasi yang dipakai guna melihat hubungan di antara 3 maupun lebih dari variabel atau 2 atau lebih dari variabel independen dan sebagaimana korelasi mereka bersama variabel dependen. Korelasi ganda ini merupakan suatu nilai yang bisa memberikan kuatnya pengaruh maupun hubungan di antara dua variabel maupun lebih dengan bersama-sama variabel lainnya. Korelasi ganda ini terdiri atas 2 atau lebih dari variabel bebas. Baik, ketiga itu adalah tujuan korelasi. Tujuan dari analisis korelasi adalah untuk mengetahui apakah di antara dua variabel terdapat hubungan atau tidak, dan jika ada hubungan, bagaimana arah hubungan dan seberapa besar hubungan tersebut. Tujuan lainnya yaitu yang pertama itu untuk mencari bukti terdapat tidaknya hubungan atau korelasi antar variabel. 2. Bila sudah tidak ada hubungan, untuk melihat besar kecilnya hubungan antara variabel. 3. Untuk memperoleh kejelasan dan kepastian apakah hubungan tersebut berarti meyakinkan, signifikan, atau tidak berarti atau tidak meyakinkan. Nah, selanjutnya yaitu analisis korelasi. Analisis korelasi sederhana, di mana analisis korelasi sederhana ini digunakan untuk menguji hubungan antara satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Ada 2 jenis caranya, yaitu person produk momen dan Spearman rank, di mana person produk momen ini digunakan untuk menguji hubungan antara dua variabel yang berbentuk interval dan rasio, sedangkan Spearman rank ini digunakan untuk menguji hubungan antara dua variabel yang berbentuk ordinal. Nah, ini adalah rumus dari person produk momen, di mana koefisien korelasi ini dilambangkan dengan huruf R kecil, yang dimana N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y.
dibagi dengan akar dari N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dalam kurung kuadrat dikali N sigma X kuadrat dikurang sigma Y dalam kurung kuadrat, di mana keterangannya yaitu R adalah koefisien korelasi, N adalah jumlah data, sigma X adalah jumlah skor variabel X, sigma Y adalah jumlah skor variabel Y. Contohnya, seorang peneliti ingin mengetahui hubungan lamanya tidur dengan kestabilan emosi, di mana data penelitiannya itu sebagai berikut. Ada dua data yaitu X dan Y. Nah, cara menentukannya yaitu yang pertama, menentukan hipotesis terlebih dahulu, di mana H0 itu negatif atau tidak terdapat hubungan antara lamanya tidur dengan kestabilan emosi, dan HA atau positif atau tidak terdapat hubungan antara lamanya tidur dengan kestabilan emosi. Cara yang kedua yaitu menghitung data yang dibutuhkan. Nah, kan tadi di tabel sebelumnya ada tabel X dan Y. Kemudian kita hitung X dikalikan dengan Y. Jadi 150 dikali 90 sama dengan 13.500. Dan hitung juga X kuadrat 150 kuadrat dan Y kuadrat 90 kuadrat. Hingga diperoleh semua data. Kemudian dijumlahkan semua datanya. Jadi dari data ini kita bisa tahu bahwa N atau jumlah datanya adalah 10, sigma X-nya sama dengan 1090, dengan sigma Y sama dengan 770, sigma XY sama dengan 90.550, sigma X kuadratnya sama dengan 143.700, dan sigma Y kuadratnya sama dengan 61.400. Langkah yang ketiga yaitu menghitung korelasi produk momennya. Caranya yaitu kita masukkan semua data yang tadi yang kita dapatkan ke dalam rumus. Dan yang perlu kita ingat adalah perbedaan antara sigma X kuadrat dengan sigma X dalam kurung kuadrat. Kalau sigma X kuadrat ini kita langsung ambil dari data yang ada yaitu 143.700. Nah, sedangkan sigma X dalam kurung kuadrat ini berarti jumlah semua skor X-nya itu dulu baru dikuadratkan. Nah, jumlah X-nya kan 1090, ini kemudian dikuadratkan. Selanjutnya kita masukkan semua datanya, di mana N itu 10 dikali sigma XY 90.550 dikurang sigma X 10.090 dikali sigma Y 770 dibagi dengan akar dari 10 dikali 143.700 dikurang 1090 kuadrat dikali 10 dikali 61.400 dikurang 770 kuadrat. Nah, kita hitung. Jadi kita kalikan dulu kalau persamaan seperti ini, kita kalikan dulu baru kita kurangi, maka didapatlah R atau R hitungnya yaitu 0,913. Nah, selanjutnya itu langkah yang keempat yaitu menentukan kriteria. Jadi jika R hitungnya lebih kecil atau sama dengan R tabel, maka H0 diterima, dan jika R hitungnya lebih besar dari R tabel maka H0 itu ditolak. Selanjutnya langkah kelima yaitu menentukan R tabel. Taraf signifikasi alfanya sama dengan 0,05. Kemudian kita hitung DF-nya yaitu N-2, di mana N itu sama dengan 10 dikurang 2 sama dengan 8, di mana R tabel dari 8 yaitu 0,632. Dan selanjutnya yaitu langkah selanjutnya membandingkan R hitung dan R tabel. R hitung itu sama dengan 0,913, R tabel itu 0,632. Sehingga didapatkan R hitung lebih besar dari R tabel, maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak.
Jadi kesimpulannya bahwa terdapat hubungan yang positif antara lamanya waktu tidur dan kestabilan emosi. Baik, itulah pembahasan singkat kami tentang korelasi. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.